Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam proses belajar kita hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, kelas 4 kita akan masuk di bab 8, yaitu aktivitas pembelajaran renang gaya dada. Ya. Oke. Renang gaya dada. Silakan dibuka halaman 91. Silakan disimak. Renang gaya dada sering disebut pula renang gaya katak karena gerakannya seperti katak berenang. Bahkan pada masa penjajahan, renang gaya ini dikenal dengan renang gaya school slack karena diperkenalkan dan dipelajari di sekolah-sekolah militer maupun umum. Apa saja yang perlu dipelajari dalam gerakan renang gaya dada? Coba kamu ceritakan. Oke. Jadi untuk kelas 4, renangnya yang dibahas adalah renang gaya dada atau disebut juga renang gaya katak. Kenapa disebut renang gaya dada? Karena ketika mengambil nafas, tubuh terangkat sampai sedada. Jadi kelihatan dadanya di atas permukaan air. Nah, mungkin karena itu disebut gaya dada. Kemudian juga kenapa disebut gaya katak? Karena gerakan kakinya seperti kaki katak, menendang ya. Buka, tendang. Rapat, buka, tendang. Nah, seperti gerakan kaki katak ketika di dalam air. Kenapa renang militer itu kok pakai gaya dada? Gaya dada ataupun gaya katak ini punya kelebihan daripada renang gaya lainnya. Kelebihannya yaitu sedikit menciptakan gerakan pada air. Jadi renang gaya katak ini bisa dilakukan tanpa maupun sangat sedikit menimbulkan gerakan pada air, sehingga apabila dalam suasana perang ini penting ya. Kalau bisa kayak katak, dia mahir, dia bisa tidak terlihat musuh, tidak tahu kalau ada orang renang karena airnya bisa tidak bergerak karena gerakannya bisa di dalam air ya. Tapi kalau gaya bebas, tangannya akan keluar. Nah, kelihatan ya sama musuh. Atau gaya apa? Gaya punggung sama, keluar. Gaya lumba-lumba atau gaya kupu sama, keluar juga dari permukaan air. Tapi kalau gaya dada, gerakannya semuanya dilakukan di bawah permukaan air, kecuali waktu ngambil nafas ya. Jadi ngambil nafas pun kalau dalam suasana perang, maka ambil nafasnya sembunyi-sembunyi, yaitu hanya mulutnya saja mungkin yang keluar. Jadi benar-benar bagus untuk proses penyamaran. Oke, renang gaya dada disebut juga renang gaya katak ya, jangan lupa. Untuk tingkat pemula, belajar renang gaya dada memang sulit. Namun jika mengikuti panduan guru atau pelatih dan teknik renang gaya dada, hal tersebut tidak terlalu menyulitkan. Yang perlu diperhatikan adalah gerak meluncur posisi kepala ketika mengambil nafas. Nah, kalau renang ini memang kompleks ya, banyak, harus benar semua dari tangan gini aja salah sudah ya, harus rapat, kemudian posisi kepala, posisi tangan rapat dengan telinga. Nah, bukan seperti ini,
Ya, kepala juga tidak boleh terlalu, harus lurus saja. Nah, dari sana belum posisi badan, posisi kaki, gerakan kaki banyak, kompleks ya. Jadi kalau renang ya tidak bisa 1 kali 2 kali berlatih langsung bisa, tidak mungkin. Kalaupun itu bisa, pasti tekniknya tidak sempurna atau banyak sekali kekurangannya masih. Oke, sebelum berenang wajib melakukan pemanasan, pelemasan. Kenapa? Karena renang melibatkan semua anggota tubuh bergerak ya. Kepala nunduk, naik, ya. Kaki bergerak terus. Nah, kemudian juga penting agar tubuh tidak mengalami kram ketika di dalam air. Apabila di dalam air kram itu berbahaya, terutama apabila kalian ada di kolam dalam ya. Kram maka sulit, akan berakibat berbahaya ya, bisa tenggelam. Makanya apabila mau renang di kolam dalam, renang dengan serius, maka pemanasannya juga harus serius. Oke, jadi renang gaya dada posisinya adalah posisi telungkup. Telungkup itu ini anggapannya kepala ya, mata ada di bawah ini kepala bagian belakang ya, ini depan. Maka posisinya seperti ini. Kalau begini ini tengkurap ya. Nah, posisi renang gaya dada itu menghadap ke bawah. Bisa dilihat sendiri gerakan halaman 92 ya. Posisi kaki itu yang A adalah posisi meluncur. Kaki lurus rapat. Kemudian B adalah posisi sudah mau menendang ya, kaki ditekuk lebar, dari posisi lurus tekuk lebar baru nendang. Setelah nendang lurus lagi, rapat. Kemudian ini yang B, telentang di lantai, ini adalah latihan gerakan kakinya ya. Gerakan kaki itu tadi untuk melatih gerakan kaki. Kaki rapat, tarik, buka, tendang, rapat lagi. Oke, ke bawah langsung. Dari samping ini gerakan kakinya. Ya, bawah gambar kotak, di dalam kotak. Dari samping ini ya. Dari samping lurus, kemudian ketika mau menendang gak ditekuk sampai benar-benar ditekuk, tendang lurus rapat. Nah, ini dari belakang tampak seperti itu. Oke, lanjut yang 3, halaman selanjutnya, gerakan tangan atau lengan di darat. Nah, ini latihan di darat ya, gerakan lengannya. Lakukan dengan posisi badan agak membungkuk. Ya, jadi seperti ini, tangan lurus dengan telinga. Kenapa harus lurus dengan telinga, Mister? Biar posisi badannya nanti ketika di dalam air lurus. Ya, kalau posisi tangannya begini, ini ya, telinganya ada di atas tangan. Biasanya seperti ini. Anak-anak yang sering lupa ya, biasanya seperti ini. Maka yang terjadi adalah posisi kakinya turun. Ya, jadi posisi badannya seperti ini. Nah, tidak bagus kan? Untuk supaya lurus lagi, maka segera membungkukkan kepala supaya kepalanya juga lurus. Oke, gerakan tangan seperti ini, lurus, diputar, serong ke arah, serong juga ke bawah, baru langsung tutup depan dada sambil dorong. Putar, serong, tutup, maju. Seperti itu. Oke, lanjut aktivitas pembelajaran pernafasan renang gaya dada. Jadi pernafasannya melalui mulut. Hirup udara melalui mulut dan tahan untuk pernafasan di dalam air.
Keluarkan sisa pembakaran hasil pernapasan gitu. Oke, jadi yang baik adalah pernapasan dari mulut masuk kepala, keluarkan di air. Jadi begitu ambil nafas, begitu naik, kepala naik, tinggal ambil nafas lagi. Kepala masuk sambil nafasnya dikeluarkan, begitu naik tinggal ngambil. Tapi kalau tidak dikeluarkan di dalam, maka kalian ketika naik kalian masih mengeluarkan, masih ngambil lagi. Nah, itu akhirnya kurang cepat. Oke, lanjut. Aktivitas pembelajaran gaya renang gaya dada di kolam dangkal. Nah, kalau di kolam dangkal biasanya pegangan pada tepi kolam, ya, latihan kakinya. Pelatihnya biasanya yang menggerakkan, memberikan contoh kaki, gerakan kakinya. Oke, rangkuman dibaca sendiri. Yang A silakan diisi, boleh diisi ya. Yang A, sorry bukan boleh, silakan diisi, Mister suruh isi. Setelah diisi, difoto, kirimkan ke Mister. Yang A, oke. Oke anak-anak, pembelajaran renang hari ini itu. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tanya les renang, Mister masih belum buka ya, karena di kota masih menutup semua. Ada di kabupaten buka, tapi Mister khawatir ya, karena virus corona juga masih banyak. Jadi Mister tidak mau ambil resiko, tidak ada les renang lebih dahulu. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jaga kesehatan di rumah, jaga sholatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.